Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi' mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu walakal syukru walakal sana' kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ja'alna birahmatika fi ibadikas salihin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah salat maghrib, hafizakumullah wa ra'akum. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah memasuki hari-hari akhir daripada bulan Sya'ban. Dengan terbenam matahari tadi, terhitung kita hari ini 23 Sya'ban. Maka beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita bagaimana kita menyambut bulan suci Ramadan ini. Dan juga di dalam Al-Quran tentunya Allah juga memberikan kepada kita perintah bagaimana kita menyambut perintah-perintah Allah. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakan hai Muhammad, dengan karunia dan rahmat Allah. Karunia itu adalah fadlullah, itu tafsirnya Al-Quran kata ulama. Rahmatuhu wa birahmatihi itu adalah Islam. Maka dengan Al-Quran dan Islam hendaklah mereka bergembira. Huwa khairum mimma yajma'un. Kena karunia Al-Quran, kemudian karunia Islam itu secara keseluruhan itu nikmat yang jauh lebih besar daripada kenikmatan dunia dan seisinya ini. Oleh karena itu mari kita sambut pertama sekali Bapak Ibu sekalian bulan Ramadan ini dengan lapang dada. Kena dengan dada yang lapang, hati bergembira. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diceritakan oleh Anas bin Malik dalam hadis yang sahih, kana yubashiru ashabahu biqudumi syahri Ramadan. Yang mana tradisi Rasulullah apabila datang bulan Ramadan, beliau memberikan kabar gembira kepada sahabat-sahabatnya. Maka kita dianjurkan lapang dada, bergembira. Maka tidak ada yang risau menjelang bulan Ramadan ini. Karena ada orang kadang-kadang dia itu murung aja menjelang masuknya Ramadan. Kenapa? Ya diantaranya karena dia punya kebiasaan sehari-hari. Seperti ada orang mungkin pencandu rokok, ya kan, menjelang Ramadan dia risau kena akan berhenti merokok. Kadang-kadang ada yang pedagang makanan, mesti buka warung biasa siang pagi, Masya Allah menerima pelanggan. Tapi Ramadan kan berubah jadwal semua nanti. Maka mungkin ada beberapa alasan orang risau dia menghadapi Ramadan, atau mungkin ada penyakit-penyakit yang kata dokter mungkin tak bisa dia puasa. Oleh karena itu maka tak boleh kita Bapak Ibu sekalian menyambut Ramadan ini dengan sempit hati. apalagi menyambutnya dengan penuh kerisauan.
Tapi sebaliknya kita sambut perintah Allah ini dengan lapang dada, dan kita sambut dengan penuh gembira. Dan bahkan Bapak Ibu, dalam Al-Quran, apabila orang menyambut seluruh ajaran Islam ini dengan lapang dada, itu pertanda hidayah subur dalam hatinya. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Kadzalika yaj'alullahu ar-rijsa 'alal ladzina la yu'minun." Apa arti ayat ini? Adalah barang siapa yang Allah inginkan untuk menyesatkannya. Pertama sekali, siapa saja yang Allah inginkan untuk memberikan hidayah kepadanya, maka apa tandanya? Yashrah sadrahu lil Islam, maka Allah lapangkan dadanya menerima Islam. Islam itu kan ada perintah, ada larangan. Maka menerima perintah dalam Islam, lapang dadanya. Dilarang dia dengan berbagai larangan, dia terima, maka lapang dadanya. Dan dia tidak, dengan lapang dada itu sedikit pun tidak merasa keberatan, tapi dia hadapi dengan penuh hati yang lapang dengan ringan. Tapi sebaliknya, barang siapa yang Allah inginkan menyesatkannya, yaj'al sadrahu dayyiqan haraja. Jadi tanda orang sesat itu adalah hatinya sempit menerima Islam. Maka Allah berikan perumpamaan di situ, sesak napasnya melihat Islam, menerima Islam, mengamalkan Islam itu sesak napasnya. Seperti kata Allah, ka'annama yas'adu fis sama', seperti seolah-olah dia naik ke langit. Kita kalau mendaki ke atas terus, semakin mendaki semakin napas semakin sesak. Mungkin sampai ketinggian sekian berhenti mati langsung. Begitulah ibarat orang menerima Islam ini dengan sempit dada. Karena itu Bapak Ibu, semua perintah-perintah Allah ini tanda subur hidayah dalam diri kita, suburnya iman, dan juga tanda kekuatan iman dalam diri kita adalah selalu lapang hati kita menyambut perintah Allah. Setiap waktu solat datang, azan berkumandang, lapang dada kita. Allahu Akbar. Bahagia kita mendengar azan. Kalau ada orang seperti itu, hidayah subur dalam dirinya. Ya, iman luar biasa. Tapi kalau mendengar azan, risau, azan lagi. Ini Bapak Ibu, ini orang bermasalah ini. Maka orang seperti ini cepat-cepat dirawat. Bagaimana rawatnya? Tobat cepat-cepat. Kemudian berbanyak istighfar supaya Allah lapangkan kembali. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita sambut ya dengan lapang dada. Maka Rasulullah SAW, apa nikmat pertama yang Allah berikan kepadanya dalam Bapak Ibu menerima agama ini? Maka nikmat pertama itu nikmat lapang dada. Ada dalam satu surat Allah menggambarkan, menegaskan apa saja nikmat yang Allah berikan kepada Rasulullah sebagai bekal dia dalam perjuangkan agama ini. Itu ada dalam surah Al-Insyirah, ya, yaitu alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Jadi ayat itu kan alam nashrah laka sadrak, tidakkah kami telah melapangkan dadamu Muhammad. Jadi Rasulullah SAW itu apa kuncinya? Ringan dia berjuang menegakkan dan menyebarkan Islam ini. Ringan dia mengamalkan Islam. Bahkan puncak kebahagiaan dia di dalam hidup ini adalah ketika dia mendekat bermunajat kepada Allah. Maka Rasulullah SAW itu puncak kebahagiaannya dalam hidup ini apa? Sebagaimana dia katakan, Rasulullah kan tak pernah berbohong. Apa dia katakan? Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Allah jadikan puncak kebahagiaanku itu di dalam solat, ketika solat. Itulah puncaknya.
Rasulullah kalau nyuruh Bilal azan waktu solat sudah datang, Rasulullah tidak bilang begini, hai Bilal azan, kumandangkan azan. Tapi apa bahasa Rasulullah menyuruh Bilal azan? Ya Bilal, arihna bis salah, arihna bis salah. Hai Bilal, bahagiakan kami dengan solat. Allahu Akbar. Jadi Rasulullah itu mendengar azan itu bahagia sekali, ya. Lagi dengan azan Bilal yang begitu merdu. Bapak Ibu sekalian, begitu juga perintah lain. Jadi Rasulullah itu bahagia menerima Islam, lapang dadanya menerima Islam, lapang mengamalkan Islam, lapang mengajarkan Islam kepada umat manusia, lapang dia memperjuangkan, mendakwahkan manusia kepada Islam. Kemudian lapang dadanya untuk berkorban, apa saja dia korbankan untuk Islam. Kemudian lapang dadanya menerima seluruh tentangan, apapun rintangan, tantangan yang dihadapinya macam-macam. Semenjak dia diangkat menjadi Rasul dahsyat. Di Mekah 13 tahun beliau terintimidasi, diancam, diusaha, dibunuh macam-macam kan. Setelah itu hijrah ke Madinah, tiba di Madinah, tak pernah beliau, Bapak Ibu sekalian, tenang begitu. Kenapa? Kena ancaman dari orang munafik dari dalam, ancaman dari luar, sehingga beliau berkali-kali usaha penyerangan ke Madinah untuk menghabiskan beliau, sahabat-sahabat beliau. Itulah tantangan yang beliau. Tapi apa? Pernah Rasulullah masam mukanya? Pernah Rasulullah murung mukanya? Begitu dahsyat tantangan. Maka banyak sahabat Bapak Ibu sekalian menceritakan, puluhan tahun saya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba puluhan tahun saya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehari-hari. Padahal tantangan masalah begitu dahsyat. Di dalam orang-orang munafik merongrong, berusaha. Banyak orang berusaha untuk menculik. Kadang-kadang disimpannya kerisnya di belakang untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, macam itu. Ya sudah, apa tantangan Rasulullah sehari-hari. Tapi Bapak Ibu, apa kata sahabat terkesan, puluhan tahun saya dengan Rasulullah, tapi setiap hari saya bertemu beliau, tak pernah saya temui beliau kecuali senyum, kecuali wajah beliau ceria. Kenapa? Dada lapang. Jadi ciri dua orang dada lapang itu wajahnya ceria. Tapi kalau ciri dada sempit, maka ciri orang sempit itu dada. Makanya kalau ada orang ya suuzon aja, coba murung aja wajahnya. Tapi kalau dia lapang dadanya itu senyum terus. Luar biasa Bapak Ibu ya. Dalam Al-Quran juga Allah katakan, Allah ancam orang yang menganggap agama ini berat, sempit dadanya menerima agama ini, menerima apa yang telah Rasulullah ajarkan, apa yang telah Rasulullah dakwahkan. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Allah yang bersumpah ke Rasulullah. Apa kata Allah? Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajam mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ini Bapak Ibu ya. Apa artinya ini? Fala wa rabbika, demi Tuhanmu hai Muhammad. Jadi Allah bersumpah dengan dirinya. Wa fala wa rabbika la yu'minun, mereka itu tidak beriman. Jadi di sini Allah mengancam menafikan iman. Dari siapa? Dengarkan, hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, sampai kamu itu mereka jadikan sebagai hakim di antara mereka. Artinya apapun yang engkau putuskan untuk mereka, mereka terima. Baru mereka beriman. Hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Kalau ada persoalan-persoalan yang terjadi lalu Rasulullah putuskan perkara itu dengan sebuah putusan, maka mereka terima 100%. Siapa yang tidak menerima putusan Rasulullah SAW, maka itu tanda iman tidak ada dalam dirinya. Kemudian apa lagi kata Allah? Summa la yajidu fi anfusihim harajam mimma qadaita. Kemudian mereka tak dapatkan sedikit pun dalam hati mereka rasa sempit, rasa berat, rasa sulit,
menerima semua yang engkau putuskan ya Muhammad. Begitu juga semua yang beliau sampaikan, yang telah beliau ajarkan kepada kita. Maka ciri kita beriman, tak sedikit pun hati kita keberatan. Maka kalau sudah ada orang keberatan menerima agama, keberatan menerima sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang diajarkan Rasulullah, itu iman bermasalah. Orang yang subur imannya tidak pernah merasa berat. Terus sebabnya juga dalam Al-Quran Allah menegaskan kenapa kita tak boleh merasa keberatan, karena Allah tidak ada memberatkan kita dengan agama ini. Coba baca Bapak Ibu ya, surah Al-Maidah ayat 6. Itu ayat itu Allah berbicara tentang beberapa syariat yang disyariatkannya kepada kita. Ada 4 syariat di dalam ayat itu. Pertama, perintah salat. Yang kedua, sebelum salat itu kita diperintah berwuduk, bersuci dulu. Bersuci ini 2. Kalau kita lagi berhadas besar, berhadas kecil berwuduk. Kalau kita berhadas besar mandi. Kalau seandainya air tak ada untuk berwuduk dan mandi, maka kita disuruh tayamum. Dikumpulkan Allah 4 perintah dalam satu ayat. Bapak Ibu sekalian, di ujung ayat itu Allah merayu kita, menjelaskan kepada kita. Coba Allah bilang, apa kata Allah? Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Orang-orang beriman, manusia, semua perintah-perintah yang aku perintahkan kepada kalian, Allah tidak sama sekali. Jadi Allah katakan, Allah tidak menginginkan sama sekali di balik seluruh perintah-perintah dan syariatnya itu yang disyariatkannya kepada kita, tidak menginginkan sedikit pun membebani kita, bukan untuk menyulitkan kita. Maka berdasarkan ini tidak boleh kita menganggap agama ini sulit, tidak boleh kita menganggap agama ini berat. Maka orang beriman yang tanda iman subur dalam dirinya tak pernah risau dia menerima agama ini, diterimanya dengan dada lapang. Bapak Ibu sekalian, maka dalam agama kita ini semuanya mudah. Ada yang memberatkan. Coba salat. Salat itu Bapak Ibu, memang tak boleh kita meninggalkan salat dalam kondisi apa saja. Tetapi kaedahnya kita salat apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak membebankan kecuali sesanggup. Tak bisa berdiri, duduk. Tak bisa duduk, berbaring. Bahkan apa? Tak bisa apa? Dengan isyarat mata. Coba mudahnya agama itu. Puasa juga. Kalau kita baca ayat-ayat puasa, bagaimana Allah memberikan kemudahan? Karena puasa itu lapar. Kan lapar itu kan ngeri juga itu. Menahan makan, tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh melampiaskan nafsu, berhubungan suami istri. Kan itu 3 itu inti larangan puasa itu. Tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh berhubungan suami istri. Mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Berat itu meninggalkan makan. Ya tentulah, karena itu adalah kebutuhan primer manusia. Berat memang, tapi Bapak Ibu, di situ Allah bagaimana menggambarkan kepada kita bahwa puasa itu mudah. Puasa itu tidak sulit. Pertama, apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu. Yang Allah panggil untuk puasa itu hanya orang-orang beriman. Dan ini panggilan kehormatan. Itulah sebabnya sepakat ulama mengatakan orang kafir tidak dituntut untuk puasa. Tak masuk panggilan. Kalau ada orang kafir puasa, dia sah puasanya? Tak sah puasanya, percuma dia puasa. Karena syaratnya pertama iman. Beriman dulu baru bisa berpuasa. Kemudian Bapak Ibu sekalian, perintah ini seluruh orang beriman kolektif. Maka ini ibadah bersama. Maka semua nanti bulan Ramadan itu kan puasa semua orang. Kenapa disuruh bersama? Jadi Bapak Ibu, kita ini rupanya kalaupun menderita, tapi kalau bersama ringan penderitaan itu. Tapi kalau yang menderita sendiri aja, kalau dalam kehidupan sosial lah umpamanya, ada orang berpoya-poya, tapi ada orang 1-2 orang menderita, tapi kalau semuanya susah, tidak ada masalah. Maka cara-cara Bapak Ibu nanti ini pendidikan.
Jadi apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang beriman, semua orang beriman dituntut untuk puasa. Jadi kalau kita mendidik anak kita puasa, umpamanya kita didiklah dia puasa, mulai Rasul Ramadan, nanti puasa, ayo sahur. Lalu Bapak Ibu sekalian nanti siang-siang, umpamanya jam 11, dia bilang, Pak, Ma, saya lapar katanya. Bagaimana cara pendidikannya? Seperti ayat tadi. Maka cara mendidiknya begini, nak, bukan kamu aja yang lapar. Nah, semua orang lapar, mama juga lapar, ayah kamu juga lapar, semua orang lapar. Kau kira kamu aja yang lapar? Coba kalau dididik seperti itu, maka dia akan berpikir, oh bukan saya aja yang lapar, maka dia akan menerima. Maka begitu cara Allah meringankan. Kemudian bukan hanya kita semua yang ada ini yang disuruh puasa, tapi apa? Ingat, bukan kamu saja yang puasa, tapi kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Ini juga keringanan bahwa apa? Yang disuruh puasa itu bukan kamu saja, tapi umat-umat sebelum kamu dari Nabi Adam itu mereka juga mendapat kewajiban puasa. Oh, berarti ini adalah bahwa ibadah puasa ini adalah lintas umat. Umat mana saja rupanya ada kewajiban berpuasa. Sekalipun detailnya Allah tidak apakan, yang penting umat-umat sebelumnya puasa. Tapi Bapak Ibu, pada prinsipnya puasa ataupun ibadah syariat yang disyariatkan Allah kepada umat Rasulullah SAW dibanding umat-umat telah lalu, itu semuanya lebih ringan. Kenapa? Karena kan ada doa kita dari akhir surah Al-Baqarah, Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Ya Allah, jangan berikan kami beban yang berat sebagaimana yang kamu bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Dulu Bapak Ibu, kalau tobat dari dosa-dosa besar itu, orang harus membunuh dirinya seperti umat Nabi Musa. Tapi kalau kita enggak, seberapapun dosanya, tobatnya cuman apa? Tobat nasuha saja. Ya Allah. Dulu Bapak Ibu kalau pakaian mau sholat atau beribadah tuh najis pakaiannya, kena najis semuanya, mukena, kena najis celana. Itu gimana membersihkannya? Dipotong tempat najis itu. Terbayang Bapak Ibu tuh umat dulu tuh, kena kotoran potong pula kainnya itu, kena kotoran potong kain, habisnya celananya itu tidak ada lagi. Kalau kita tidak cukup dibasuh dengan maka pakaian itu bisa dipakai lagi terus. Ini keringanan. Maka dalam Al-Quran Allah tegaskan kehadiran Rasulullah SAW membawa syariat yang mudah, kemudian menghilangkan beban-beban belenggu-belenggu yang pernah membelenggu umat yang telah lalu. Maka dalam Quran Allah katakan wa yadha'u anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim. Itu ayatnya. Dalam ayat ini juga apa? Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Ini kan menunjukkan bahwa syariat kita mudah. Puasa juga gitu. Maka puasa umat-umat telah lalu, terbayanglah kita puasa. Maka salah satu riwayat dikatakan seperti umat Nabi Musa, puasa 40 hari 40 malam, tapi puasanya apa? Siang malam. Kita ingat awal puasa ini berat. Pertama puasa Ramadan ini, kalau kita lihat sejarah puasa Ramadan itu ada dalam Al-Quran, dalam ayat tentang puasa. Pertama puasa itu memang Bapak Ibu, awal sejarah puasa itu ketika diwajibkan, ini kan diwajibkan puasa ini tahun berapa? Tahun kedua Hijriah. Maka insya Allah ini umat Islam tahun ini puasa yang ke-1000 berapa ini? Kita ini kan tahun sekarang ini 1447 Hijriah. Itu kan artinya karena kalender kita ini tahun pertamanya dihitung dari tahun terjadi peristiwa hijrah. Dan itu tahun satunya. Maka sampai tahun sekarang itu sudah 1447 Hijriah. Artinya 1447 tahun yang lalu Rasulullah hijrah.
dari Mekah ke Madinah, pindah tempat tinggal, pindah domisili. Sekarang kewajiban puasa, kalau kewajiban solat kan peristiwa Isra Mi'raj. Kalau kewajiban puasa kapan? Apakah kalau solat itu sebelum hijrah? Nah, banyak ulama mengatakan yaitu tu kan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa ini kapan? 1 tahun sebelum hijrah. Kalau 1 tahun sebelum hijrah, berarti umat Islam ini melaksanakan solat 5 waktu, itu sudah 1448 tahun kewajiban solat. Karena kan 1 tahun sebelum hijrah, berarti 1447 tambah 1. Ibadah puasa kapan baru diwajibkan? Sebelum hijrah atau setelah? Dia setelah hijrah. Setelah hijrah berapa tahun setelah hijrah? 1 tahun setelah hijrah. Maka ibadah puasa itu disyariatkan tahun kedua Hijriyah. Turun surah Al-Baqarah itu pada bulan Sya'ban. Dalam satu riwayat dijelaskan itu 9 hari sebelum masuk Ramadan. Turunlah surah Al-Baqarah, di antaranya ayat 183 dalam surah Al-Baqarah tentang kewajiban berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam. Bulan Sya'ban turun ayat itu. Sebentar lagi kan Ramadan itu. Ramadan itulah star umat Islam puasa. Berarti 1 tahun setelah hijrah. Berarti kita tahun ini puasa yang keberapa ini? Maka kita di Bapak Ibu puasa yang ke 1446. Maka semenjak ayat itu turun, tak pernah umat Islam setahun pun berhenti puasa. Sampailah saat ini sudah 1446. Mudah-mudahan kita ini masuk nanti ya, panjang umur kita puasa pada puasa yang ke 1446. Bapak Ibu sekalian, kembali kita bagaimana Allah memudahkan ibadah puasa ini kepada kita. Setelah Allah katakan bahwa ibadah puasa ini diwajibkan kepada sebelum kamu, kemudian Allah ringankan lagi. Bagaimana ringan? Bahwa puasa yang diwajibkan kepada kamu kan menahan lapar, menahan haus, itu untuk siapa? Bukan untuk kepentingan Allah, bukan untuk maslahat Allah. Allah tak punya kebutuhan kepada kita sama sekali. Allah tak punya kepentingan kepada kita. Disuruh kita puasa supaya kembali kebaikan kepada Allah? Tidak. Karena Allah maha segala-galanya. Dia sudah maha, bukan sempurna lagi, maha sempurna dalam segala sifatnya. Maka apa? Allah tak butuh kepada kita, tetapi kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, dijelaskan oleh Allah bahwa puasa itu untuk siapa? Untuk kamu juga. Maka di ujung ayat itu Allah katakan la'allakum tattaqun. Untuk apa kamu disuruh berpuasa? Supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Ini kan sederhana dengarannya, tahu selalu kita dengar, tapi itu kalau kita amati, tadabburi, hayati, dahsyat Bapak Ibu. Sekarang kalau saya mau tanya, siapa kita yang butuh? Jadi semua kita puasa, orang beriman ini. Mau siapapun posisi sosialnya, apapun jabatannya, apapun, mau pejabat dia, mau rakyat biasa dia, mau anggota dewan dia, mau orang kaya dia, mau orang miskin dia, semua wajib puasa supaya semua menjadi orang bertakwa. Maka Allah menginginkan orang beriman yang pedagang-pedagang yang bertakwa, kalau ada yang menjadi guru-guru yang bertakwa, menjadi pejabat-pejabat ya yang bertakwa, semua bertakwa semuanya. Maka menjadi suami dalam rumah tangga, suami yang bertakwa, istri dalam rumah tangga, istri yang bertakwa, menjadi anak-anak yang bertakwa. Sekarang siapa yang berkepentingan supaya semua orang di sekitar kita itu bertakwa? Pertama, orang lain berkepentingan kita bertakwa. Maka orang lain kalau bermuamalah dengan kita, ya kalau contoh sederhana dalam rumah tangga, kalau seorang suami mendapat istri yang bertakwa, nanti coba dijelaskan dalam Quran itu kan Allah sudah jelaskan apa sifat-sifat orang bertakwa. Sifat orang bertakwa diantaranya beriman kepada Allah. Maka dia apa? Kalau seorang istri bertakwa, walaupun suami tidak di rumah, tapi di bawah pengawasan Allah, maka dia tak mungkin menyimpang, tak mungkin dia main-main Facebook dengan laki-laki lain. Kenapa? Karena imannya. Suami tak lihat, tapi Allah, Allahu Akbar. Anak tak lihat, tapi Allah mana? Maka kalau dia betul-betul bertakwa di bawah pengawasan Allah,
Ya Allah, suaminya bahagia. Kemudian apa? Kalau istri yang bertakwa, ciri orang bertakwa itu jujur. Karena Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hei orang-orang beriman, bertakwa kamu kepada Allah. Salah satu takwa itu apa? Wa qulu qawlan sadida. Berbicara dengan bicara yang jujur. Kalau istri jujur, senang semuanya. Dapat anak yang jujur. Ibu-ibu juga begitu. Dapat suami yang bertakwa, anak gelisahlah dia, tenang dia. Masya Allah, mau pergi-pergi kemana dia silakan. Kenapa? Karena dia bertakwa. Jadi bertakwa itu membawa ketenangan kepada jiwa. Siapa yang butuh semua kita bertakwa ini? Pergi kita ke pasar. Sekarang ya, kalau pergi ke pasar, kalau pedagang semuanya bertakwa, enak kita. Tapi kalau pedagang penipu rata-rata, bagaimana? Stres kita hidup. Kalau sempat ibu umpamanya bapak beli sesuatu, ditipu oleh pedagang dengan ghaban fahish namanya. Harganya cuma 10.000. Itu dia bilang, Pak, wah ini barang bagus nih Bu, bagang apa? 1 juta. Wah, dia rayu kita, akhirnya apa? Keluar duit 1 juta. Setelah itu pulang, sehingga kita di sebuah warung atau di kedai, kita tanya barang yang sama, kita lihat barangnya sama, mereknya sama, Pak. Kita tanya, Pak, kalau kita sudah beli 1 juta itu, atau kita tanya berapa harganya? 10.000 Bu, katanya. Kira-kira gimana itu? Kira-kira ibu bisa tidur nggak malam tuh? Enak makan malam itu? Itulah gawatnya kita hidup ini. Hati ini kalau saat kita menghadapi orang tak bertakwa ini kacau. Maka Allah perintahkan puasa supaya semua menjadi orang bertakwa. Kalau semua orang menjadi bertakwa, Allahu Akbar, aman hidup ini, tenang. Jadi apa? Supaya ringan. Jadi kita ini Bapak Ibu, kalau sudah untuk kepentingan kita, semua ringan. Maka ibu-ibu kalau cari kepentingan ke mall, itu kakinya ringan aja. Tapi kalau tidak ada kepentingan, berat. Maka Bapak kalau tidak ada maslahat untuk Bapak disuruh orang pergi, pergi kamu ke sana, tapi tak ada keuntungannya, berangkat Pak, pasti berat. Tapi Bapak kan dapat ini, langsung tuh terbang itu. Maka Allah bagaimana cara meringankan kita? Maka dia sebut apa tujuan puasa itu? La'allakum tattaqun, karena takwa itu kebutuhan kamu semua. Kamu butuh anak bertakwa. Kita kalau dapat presiden yang bertakwa, Masya Allah, seluruh yang diomongkannya jujur, ya kan? Kemudian dia sayang sama rakyat, tidak ada dia berpikirnya untuk kepentingan pribadinya, kroni-kroninya, partainya, semua untuk rakyat sayang, biar dia miskin tapi rakyat sejahtera, berjuang biar nyawanya melayang untuk apa? Bukan mengorbankan rakyat untuk ada orang yang pejuang itu kan begitu, siap di penjara asal rakyatnya merdeka, siap dia menderita asal rakyatnya itulah pemimpin sejati kita. Maka kalau pemimpin itu, kata Kiai Haji Agus Salim, kalau menjadi pemimpin siap miskin seperti Rasulullah SAW. Tapi kalau menjadi pemimpin mengumpulkan kekayaan, itu menyiksa rakyatnya, karena dia akan korupsi. Apalagi kalau menghadapi pemimpin bohong aja tiap hari, sakit kepala kita. Janji-janji tak ada satu pun, janji, pusing kita mendengarnya. Kenapa? Karena ada bertakwa. La ilaha illallah. Apalagi wakil rakyat kita pilih supaya dia mengawasi, malah nipu umpamanya. Bagaimana kita dapat tenang hidup ini? Di mana-mana manusia-manusia tak bertakwa saja, maka Allah godok, Allah latih, Allah wajibkan puasa sebulan. Harapannya apa? Kalau benar-benar mereka puasa, kalau benar puasanya pasti takwa. Kalau sudah bertakwa, maka itu manfaat untuk, Masya Allah. Kemudian Bapak Ibu, bagaimana Allah meringankan? Jadi yang dipanggil panggilan kehormatan orang beriman, kemudian Bapak Ibu kolektif panggilannya, kemudian Bapak Ibu sekalian, Allah katakan orang sebelum kamu juga berpuasa. Setelah itu Allah jelaskan lagi, puasa itu untuk kamu. Akan ingat lagi tuh.
Kemudian kamu berapa hari puasa? Langsung Allah katakan ayyamam ma'dudat. Puasa itu tidak tiap hari, tapi cuma beberapa. Cuma ini, cuma berapa hari aja. Ayyamam ma'dudat. 365 hari dalam kalender Masehi, 354 hari dalam kalender Hijriah, 355 hari dalam kalender Hijriah. Cuma disuruh satu bulan yang diwajibkan kita puasa. Nanti ayyamam ma'dudat, hanya beberapa hari. Beberapa hari itu berapa? Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Kuna dalam menarik, jadi hanya beberapa hari. Setelah itu apa kata Allah? Itu pun faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Coba indahnya Allah bagaimana menjelaskan kepada kita kewajiban puasa itu. Namun dia sudah beberapa hari, namun kalau ada kamu yang sakit, Allah, kalau ada kamu berkepentingan berpergi, kepergian itu biasa ada kepentingan, kadang untuk silaturahim, kadang-kadang untuk misi perdagangan. Kamu lagi puasa, kalau kamu tak kuat, silakan kamu berbuka, silakan tak puasa kalau kamu memang sakit. Ini kan kemudian Allah langsung bilang sama kita, enggak. Allahu Akbar, bagaimana tersentuhnya jiwa kita karena Allah yang bilang langsung, kalau kamu sakit, kalau kamu musafir, silakan tidak puasa, tapi ingat fa'iddatum min ayyamin ukhar, ganti nanti di hari yang lain. Dan itu juga Allah tak batasi hari apa, yang penting diganti kapan kamu lapang, insyaallah. Kemudian Allah katakan setelah itu wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun. Kalau kamu tak sanggup puasa karena tua, banyak kan? Karena kan ada orang tua dia tak sakit, karena badan sehat sebenarnya, kemudian tak musafir, tapi fisiknya tak sanggup lagi. Maka apa? Fidyatun ta'amu miskin. Silakan tidak puasa, tapi apa kewajibannya? Bayar Masya Allah, Allah jelaskan tuh hukum-hukumnya itu. Namun di situ juga Bapak Ibu ada tahapan puasa pertama. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, ini satu qiraat. Kalau ayat ini artinya karena salah satu maknanya adalah awal puasa itu diwajibkan ada pilihan, choice. Kamu pilih, sekalipun kamu sanggup, itu awalnya itu. Kamu kan Ramadan datang. Setelah itu kamu tidak sakit, tidak musafir, kamu sehat normal. Maka apa kewajibannya pertama? Itu pilihan. Siapa yang mau puasa, silakan. Siapa yang memilih tidak puasa, silakan. Maka mana ayat itu oleh ulama, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ya kan? Setelah itu wa antasumu khairul lakum. Kalau ada yang sanggup puasa itu memilih tidak puasa, ya silakan, tapi kamu bayar fidyah. Tapi apa? Kalau kamu memilih puasa, itu lebih baik bagi kamu. Itu dulu tuh. Itu maka menunjukkan ayat ini sejarah puasa ini. Dulu sejarah puasa itu awal-awal disuruh milih. Siapa yang memilih puasa silakan. Siapa yang memilih tidak puasa silakan, tapi bayar fidyah. Namun puasa kita lebih baik. Setelah itu turun ayat. Maka dengan ayat ini Bapak Ibu sekalian, tak ada lagi pilihan. Apa itu? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Maka dengan ayat ini tidak ada pilihan lagi. Apa kata Allah? Siapa saja yang diberi kesempatan hidup di bulan Ramadan itu, hadir di bulan Ramadan, maka hendaknya puasa. Maka tidak ada pilihan lagi. Namun orang yang berhalangan tetap diberikan dispensasi. Maka setelah ayat itu diulang lagi oleh Allah, wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar.
Namun sekarang kan tidak ada pilihan lagi, tetap puasa. Tapi kalau kamu sakit, kamu sedang musafir, silakan. Maka Bapak Ibu sekalian, dengan ayat ini, maka orang yang diberi halangan siapa? Yang sakit, yang musafir, kemudian orang tua. Maka hukum untuk orang tua yang tidak kuasa lagi berpuasa, itu dia boleh meninggalkan puasa dan menggantikannya dengan fidyah. Tapi bagi orang yang musafir, bagi orang yang sakit, tidak fidyah, tetapi diganti atau diqadha. Apa kata Allah di ayat itu? Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allahu Akbar. Jadi Allah ketika membebankan kita, apa kata Allah? Allah tak menginginkan menyulitkan kamu, tapi semua yang Allah perintahkan, Allah ingin memudahkan kamu. Sebagaimana dalam perintah salat, wudu, apa kata Allah? Ma yuridullahu liyaja'ala 'alaikum min haraj. Allah tak pernah menginginkan di balik perintahnya itu menyulitkan kamu. Di sini dalam puasa Allah menginginkan kemudahan untuk kamu, tidak kesulitan. Bapak Ibu sekalian, kemudian Allah perintahkan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Allah ingatkan lagi, sempurnakan bilangannya ya. Dan ingat, puasa itu bukan beban, tapi puasa itu nikmat. Kenapa? Dengan ibadah puasa sebulan itu Allah kepengen membahagiakan kamu. Maka Allah tutup dengan wala'allakum tashkurun, supaya kamu bahagia. Allahu Akbar. Maka di Idul Fitri kita bahagia. Maka kenapa Pak Ustaz, itu bukan bahagia, maknanya itu syukur, supaya kamu bersyukur. Bapak Ibu, dalam Quran itu gaya bahasanya begitu. Yang dimaksud Allah itu bahagia, tapi kunci bahagia itu syukur. Karena orang baru bahagia kalau dia bersyukur. Maka siapa yang bahagia? Bukan banyak kekayaan, bukan rumah besar, kendaraan. Banyak orang kekayaan banyak ini semua, tapi Bapak Ibu tak bahagia, hidup gelisah saja. Kenapa? Tidak bersyukur. Tapi kalau sedikit disyukuri, maka dia menjadi banyak. Dan kunci bahagia itu sebenarnya syukur. La'allakum, berkali-kali itu Allah dalam Quran, la'allakum tashkurun. Dengan syukur kita bahagia. Karena waktu Isya sudah masuk, kita syukur. Gimana? Tidak bisa setiap hari itu kita boleh, karena juga waktunya tidak dibatasi. Tapi itu ingat, dibayar, karena itu menjadi utang. Apakah dia dibayar di hari itu? Bahkan apa, sebagian ulama, kalau memang uzurnya tetap, tapi juga tidak disyariatkan. Karena ada orang kan, dia sudah tahu tak sanggup puasa ini, maka didahulunya membayar fidyah. Karena belum tentu nanti entah hidup atau tidak. Cuma kalau sudah meninggal kan tak ada lagi. Oleh karena itu tunggu dulu. Kalau bisa apa? Setiap hari yang dia tinggalkan bayar sekalian. Itu lebih mudah daripada ngumpul nanti dia setelah Ramadan. Tapi diusahakan sebelum Ramadan yang akan datang itu datang, utang itu sudah dibayar. Maka ini Sya'ban ini saya ingatkan juga kepada Bapak Ibu, ini kesempatan bayar utang. Karena beberapa hari lagi, maka selalu kita diingatkan, ini beberapa hari lagi Ramadan masuk. Untuk apa? Salah satu tujuannya supaya siapa yang berutang cepat-cepat bayar sebelum nanti Ramadan masuk. Karena Ramadan masuk esok tidak boleh dipasang-pasang niat dua. Dipasang niat, ya Allah, besok saya puasa Ramadan, berniat puasa Ramadan tahun ini dan mengqadha tahun Ramadan yang lalu. Itu gimana kira-kira? Tidak boleh pasang niat hanya satu. Kalau sudah luput nanti menjelang Ramadan, tunggu lagi Ramadan. Maka kita, kalau sebagian ulama mengatakan, Bapak Ibu, ini kebanyakan ulama, kalau kita tunda membayar utang qadha Ramadan 1 tahun, Ramadan tahun lalu, sampai Ramadan ini belum dibayarnya, padahal punya kesempatan, maka wajib dia bayar besok setelah Ramadan besok. Tapi dia kena denda, wajib qadha, dan setiap hari yang ditinggalkan itu bayar pula fidyah. Jadi 2 kena dia, qadha, 1 itu pendapat kebanyakan ulama. Tapi ada sebagian ulama mengatakan tidak, kewajibannya cuma qadha saja. Bapak Ibu sekalian, kenapa menurut mereka qadha itu waktunya lapang sampai akhir hayat?
Sekiranya itu dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk mengingatkan kita menjelang datangnya Ramadan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.